Oke, halo teman-teman dan Bapak Cliff. Hari ini saya akan menjelaskan em, cara membuat laporan keuangan dari perusahaan dagang. Oke, jadi yang pertama kita tentunya butuh COA, COA dari perusahaan dagang sendiri, karena perusahaan dagang dengan perusahaan jasa itu memiliki perbedaan dalam COA-nya. Lalu kedua tentunya kita butuh soalnya, dan di sini sudah ada beberapa invoice dan kwitansi yang sudah saya siapkan. Dan ketiga itu template dari jurnalnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembuatan soal, di sini saya akan melakukan beberapa formatting. Pertama itu ini hanya untuk mempermudah. Jadi kita akan memasukkan beberapa rumus-rumus dan tentunya jauh lebih membantu untuk pengerjaan soal kita nantinya. Yang pertama itu kita bisa pencet ini ya untuk memblok semua sel dari E dan F. Lalu kita pergi ke data, lalu kita ke data validation. Oke, jadi di sini nanti saya ulang dulu. Di sini saya akan clear all. Oke. Lalu kita akan blok lagi, lalu ke data validation, lalu ke list. Kita ke list. Lalu untuk source-nya kita bisa pencet yang ini. Lalu kita pencet ke COA-nya. Lalu kita pencet yang akunnya, semua akunnya. Nah, buat apa seperti itu? Supaya misalnya kita mau mengisi akun cash, itu langsung muncul seperti ini. Atau misalnya hanya ketik C aja, cuman ketik C aja itu udah bisa dipilih antara cash atau cost of goods sold. Misalnya saya pilih cash, itu langsung munculnya cash. Sama sebaliknya di akun kredit itu pasti ada sama persis dengan akun debitnya. Misalnya saya mau mengetik prepaid insurance, itu langsung muncul. Oke. Yang kedua itu kita akan rumus untuk mengisi COA-nya. Yang pertama itu kita bisa langsung sama dengan if kalau di akun debit itu tidak ada akun sama sekali, maka kita akan mengisi rumus VLOOKUP dari akun kredit. Dari table COA ini kita mau cari apanya? Kita kan tentunya mau cari COA-nya kan, untuk kita isi COA-nya. Maka dari itu kita bisa ketik urutan kedua, karena COA berada di urutan kedua. Akun ada berada di urutan pertama, lalu COA-nya itu ada berada di urutan kedua, dan akun gabungannya itu ada berada di urutan yang ketiga. Maka dari itu di sini saya mengetik urutan kedua untuk mencari COA-nya sendiri. Lalu range lookup-nya itu apa? Maunya approximate atau yang benar-benar benar gitu. Jadi tentunya kita mau yang benar dong. Kita pilihnya false. Nah, tapi gimana kalau tiba-tiba ada akun di akun debitnya? Ini kan kita cuma ngisi rumus buat kalau gak ada akun di akun kredit. Nah, kalau ada di akun debit, kita ketik lagi VLOOKUP akun debit dari table COA. Kita mau nyari apanya? COA-nya kan, artinya COA-nya di urutan yang kedua. Urutan kedua kita mau hasil yang benar, jadi kita ketik false. Nah, jadi di sini ada error kan, tapi kalau kita mengisi cash di sini, misalnya cash, itu langsung muncul COA-nya. Tapi gimana cara ilangin errornya sih? Karena errornya ini agak mengganggu ya. Jadi di sini kita bisa masukkan lagi rumus baru. If error rumus yang tadi. Nah, tapi kalau error kita mau ngisi apa nih biar nggak n hashtag A yang tadi. Kita mau ngisinya kosong aja. Jadi kita ketik tanda kutip spasi lalu tutup kurung. Jadinya kosong. Karena ngisinya itu spasi. Tapi kalau ternyata di sini ada cash, pasti langsung keisi kok. Sama seperti di akun kredit, misalnya kita ngisi accumulated atau kan receivable,
itu langsung munculnya 112. Oke. Sorry. Tapi di sini kita akan menambahkan beberapa string supaya tabelnya itu tidak berpindah. Di tabelnya saja. Oke. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam soalnya. Yang pertama itu ada Sorry, sebelum masuk ke soal saya ada kelupaan. Di sini juga ada akun gabungan. Nah, kita akan menggunakan rumus yang sama. Kita copy ini aja. Tapi kita ganti angka 2-nya menjadi angka 3. Karena akun gabungan berada di urutan yang ketiga. Sorry, ini juga kita harus pindahkan ke akun debit dan akun kredit. Dan ini kita bisa drag aja ke bawah. Drag aja. Ini juga di drag aja. Drag. Oke, sekarang kita akan masuk ke soalnya. Yang pertama itu MES Entership itu memberikan 150 juta yang berupa cash sebagai modal dari PT Grosir Abadi. PT Grosir Abadi itu kita sendiri. Nah, cara pengerjaannya itu gimana? Oke, jadi pertama kita isi tanggalnya dulu. 1 Mei 2026. 1 Mei 2026. Oke. 1 Mei 2026. Karena kita menerima cash itu bertambah pada akun debit. Jadi cash lalu equity. Nah, kita menerima cash dan modal sebesar berapa? 150 juta. Di sini juga 150 juta. Dan keterangannya itu penerimaan modal sama. Oke. Untuk nomornya itu kita ngisinya di akhir aja karena lebih mudah, lebih efisien juga. Oke, sekarang kita masuk ke dalam soal yang kedua. Nah, di sini ada PT Serigala Mandiri itu ngasih kita invoice, ngasih PT Grosir Abadi invoice berupa pembelian persediaan dari PT Grosir Abadi. Nah, kita itu artinya perusahaan kita membeli barang dari PT Serigala Mandiri berupa odol, body wash, dan hand wash sebesar 110 juta. Itu totalnya. Nah, cara ngisinya itu gimana? Karena kita yang beli, artinya persediaan kita bertambah dong. Nah, artinya kita ngisi tanggalnya dulu. 1526 sama. Oke, kita ngisi. Pertama itu pastinya persediaan kita bertambah dong. Karena persediaan kita bertambah, artinya cash kita berkurang dong. Tapi kan ini invoice, bukan kwitansi. Nah, perbedaannya invoice dan kwitansi itu apa? Kalau kita baru diberikan invoice, artinya kita belum membayar. Kita baru diberikan kayak struknya aja. Tapi kalau kwitansi, artinya kita sudah membayar secara cash. Artinya di sini karena kita masih diberikan invoice, artinya kita belum membayar secara cash. Maka dari itu, di sini akan masuk ke dalam akun hutang dagang atau account payable secara bahasa Inggris. Sebesar berapa? Sebesar 110 juta rupiah. Sorry. Di sini sama. Ini pembelian persediaan. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Di sini ada kwitansi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, artinya ini sudah dibayar secara cash. Karena ini merupakan sebuah kwitansi. Kwitansi berupa tarif ongkir. Di sini kita bisa baca ya, syarat pengirimannya itu shipping point. Nah, dalam syarat pengiriman itu ada dua tipe. Ada shipping point dan FOB destination. Kalau FOB shipping point itu artinya siapa yang membeli itu yang membayar ongkirnya. Tapi kalau destination itu kalau destination artinya
penjualnya yang menanggung semuanya atau ongkirnya lah. Jadi di sini kita menerima ongkir sebesar 225.000. Nah, di sini kita bisa langsung isi aja tanggal 1 Mei juga. 1 Mei 26. Nah, akunnya apa? Di sini kita bisa cari sales freight aja. Sales freight itu beban ongkir bahasa Indonesianya. Beban ongkir dan cash. Karena cash berkurang di kredit. Karena cash itu sebuah aset. Aset itu selalu berkurang di kredit. Nah, sebesar 225.000. Keterangannya beban ongkir sama. Oke, untuk soal yang ketiga sudah selesai. Sekarang kita masuk ke soal yang keempat. Nah, di sini kita memberikan invoice kepada PT Bersih. Nah, PT Bersih itu membeli body wash, odol, dan hand wash kepada kita. Artinya di sini itu kita menjual barang kita kepada PT Bersih dengan syarat shipping point dengan termin kalau dibayar sebelum 15 hari, artinya PT Bersih itu mendapatkan diskon 1%. Seperti itu. Kalau tidak, pembayaran itu hanya bisa sampai akhir bulan. Artinya di sini karena invoice, artinya PT Bersih belum membayar PT Grosir Abadi, perusahaan kita, belum membayar secara tunai. Artinya untuk melunasi itu ada syaratnya. Syaratnya itu diisi dalam termin ini. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau PT Bersih membayar utangnya sebelum 15 hari, itu bisa mendapatkan diskon 1%. Tapi kalau tidak, jatuh tempo pada tanggal 31 Mei atau akhir periode setiap bulannya. Nah, di sini kita menjual barang-barang ini dengan total 112.500.000. Maka dari itu kita langsung isi di jurnalnya aja. Tanggalnya 2 Mei 26. Artinya kita akan menerima uang. Artinya itu piutang. Artinya account receivable. Account receivable, dan pastinya persediaan kita berkurang dong. Tapi itu nanti kita masukkan ke akun sales, yaitu akun penjualan. Nah, kita menerima sebesar berapa tadi? 112.500.000. Sama. Nah, untuk persediaannya ngisinya gimana? Oke, untuk mengisi persediaannya kita harus tahu HPP-nya dulu. HPP-nya itu berapa? Nah, oke. Untuk tahu HPP-nya, di sini udah ada ya. Ditanya HPP-nya berapa dan udah ada hasilnya. Nah, gimana cara dapat hasilnya sih? Oke, kita ulang ya. Jadi, pertama, kita harus melihat kuantitinya dulu. Kuantiti dari setiap barangnya. Misalnya, body wash itu kan dibeli 20 box. Artinya dari 20 box ini, sorry kita taruh dalam kurung dulu. Sorry. Dalam kurung. Dari 20 box ini, harga pembelian kita sebelumnya berapa sih? Kita harus tahu dari harga pembelian kita sebelumnya kan. Nah, body wash itu ada di harga 1.500.000. Artinya dikalikan dengan 1.500.000. Yang kedua itu odol, dibeli sebanyak 15 box dengan harga pembelian kita itu 1.250.000. Sama seperti yang ketiga, hand wash juga kita belinya 1 juta. Kita dapat 68.750.000. Dan ini akan menjadi HPP atau cost of goods sold kita. Jadi HPP dan inventory sebesar, kita bisa isi 68.750.123. Ini adalah penjualan
penjualan. Oke, untuk soal yang keempat, 1, 2, 3, 4 itu sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke dalam soal yang kelima. Nah, di sini kita diberikan kwitansi nih sama PT Makmur Selalu. Tapi itu ngasihnya kepada PT Bersih nih. Kasihnya kepada PT Bersih. Jadi emang perlu untuk kita catat. Kan bukan ke PT Grosir Abadi. Jadi ini gak perlu ya teman-teman. Ini cuman jebakan. Jadi kalau tiba-tiba kalian nyatet ini tapi bukan ke perusahaan kalian, itu artinya salah ya. Jadi ini gak perlu. Oke, kita lanjut aja. Di sini ada PT Serigala Mandiri. Nah, itu ngasih kita invoice. Kita itu beli face wash sama shampoo ke dia dengan total 262.500.000. Oke, tapi ini masih invoice, artinya kita masih berutang kepada PT Serigala Mandiri. Jadi, cara nyatetnya gimana? Tanggalnya berapa? Tanggalnya 3 Mei. Artinya, kalau kita mau beli seperti itu, inventory kita nambah, utang kita nambah juga. Sebesar 262.500.000. Ini pembelian persediaan sama. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada kwitansi tentang sales freight, tentang ongkir. Tapi kalau kita baca di sini kan syarat pengirimannya itu destination. Jadi ini tuh kayak false gitu loh. Ini kayak mau nipu. Jadi ini nggak usah kita ngisi, ini nggak usah kita bayar. Ya itulah. Ini intinya penjualnya yang bayar. Kita lanjut aja, langsung skip aja. Langsung ke yang tanggal 5 ini. Jadi kita ngelunasin utang kita. Langsung aja kita ketik 5 Mei 26, 5 Mei 26. Oke. Di sini kita ngelunasin dan itu sebelum termin, artinya kita dapat terminnya. Dapat diskon 2%. Kita itu ngelunasin sebesar 107.800.000. Artinya account payable yang kita ngurang sebesar yang ini maksudnya. Terus cash kita berkurang sama inventory kita berkurang. Ini 107.800, 123, dan ini itu kita bisa sama aja langsung dari total diskonnya. Ya, jadi untuk tanggal 5 kurang lebih seperti ini. Ini tuh pelunasan hutang. Sama dan sama. Oke. Sekarang kita lanjut aja ke tanggal selanjutnya. Tanggal 12 kita tuh retur face wash sama shampoo. Face wash 10, 15 shampoo box. Jadi kita itu ngebalikin karena rusak sama gak sesuai brandnya. Terus ini kembaliinnya itu yang pas ini, yang ini. Terus untuk tahu nilainya berapa, karena kita nge-returnnya itu 10, terus kita tahu harga persatuannya itu 2.500.000 untuk face wash. Di sini udah ada perhitungannya sih. Kita langsung aja kali 10 kali 2.500.000, yaitu harga persatuannya. Sama seperti shampoo, kita ngembaliin 15, artinya kita kali aja persatuannya. Jadi kita dapat 70 juta. Langsung kita ketik 12 Mei 26 itu account payable kita berkurang karena kita nge-retur barang kita, dan inventory kita berkurang sebesar 70 juta. Kenapa bisa account payable? Karena tadi itu belum kita bayar secara cash kan, masih utang. Jadi ngisinya utang juga. Oke.
Sekarang kita lanjut ke tanggal 14. Di sini ada kwitansi. Kita ngelunasin utang juga. Kita ngelunasin pembelian face wash sama shampoo yang tadi, yang di Retter, sebesar 192.500.000. Kita gak dapat diskon karena kita ngelewatin terminnya. Di 19 Mei 26. Kita langsung aja account payable kita kurang sama cash kita kurang sebesar 192 juta. Bukan tanggal 19, tanggal 14 guys. Ini juga 14 Mei 192.500. Ini pelunasan hutang juga. Oke. Tanggal 14 udah. Sekarang ke tanggal 16. Di sini tanggal 16 PT Bersih itu ngelunasin utang ke kita karena yang tadi dia beli itu secara utang kan, yang ini, yang account receivable ini, yaitu ngebeli ke kita itu utang. Terus dia mau ngelunasin, jadi langsung aja ketik. Tentunya cash kita nambah dong karena dia ngelunasin utangnya, arti kita udah nerima cashnya. Tapi dia itu ngelunasinnya itu sebelum persyaratan terminnya, artinya dia dapat diskon 1%. Nah, artinya cash yang kita terima itu 111. Itu bentar aja, 111 375 123. Nah, karena dia dapat diskon, kita masukin akun sales discount. Kita langsung hitung aja diskonnya berapa. Sama yang kayak tadi. Nah, terus pastinya account receivable-nya udah hilang dong, kan dia udah ngelunasin. Account receivable-nya besar ini. Nah, ini pelunasan piutang. Sama dan sama. Oke, untuk tanggal 16 sudah. Kita lanjut ke tanggal 19. Nah, tanggal 19 ini PT Bacterium Bacillus itu ngasih invoice ke kita, artinya kita ngebeli lagi persediaan, totalnya itu 92.750.000. Ya, dengan syarat shipping point. Artinya nanti kita yang bayar. Artinya kemungkinan besar soal selanjutnya ada sales freight. Kita beli persediaan, artinya inventory kita nambah, account payable kita nambah. Sebesar 92.750. Pembelian persediaan. Oke, cukup seperti itu yang soal yang ini. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, benar kan ada sales freight, karena shipping point kita bayar, bukan penjualnya destination, kita sekarang shipping point, jadi kita harus bayar 175.000. Jadi tambah aja Mei 26 itu kita sales freight dan cash, karena tadi itu kwitansi ya, 175.000. Dan ini masuk keterangannya beban ongkir. Oke, sekarang kita lanjut aja ke soal selanjutnya. Di sini kita ngasih invoice ke PT Olaizin, ya ngebeli shampoo, face wash sama sikat gigi. Nah, sebelumnya kan kita udah beli kita udah beli shampoo yang tadi ini. Udah beli face wash juga. Face wash yang tadi kita udah beli di sini. Nah, tapi dia ngebelinya itu tambah lagi sikat gigi sebesar 15. Tadi kita juga beli sikat giginya di sini. Oke. Nah,
sebelum kita masuk ke kenapa tadi aku jawab nyari-nyari pembelian sebelumnya, itu untuk nyari HPP-nya, untuk nyari persediaannya. Tapi kita ngerjain dulu soal ini. Jadi dia ngebeli totalnya 146.500.000. Artinya pada tanggal 22 tanggal 22 itu kita nerima account receivable piutang karena dia belum ngebayar, masih invoice. Terus sales karena kita ngejual sebesar 100 berapa tadi? 146.500. Oke. Terus kita harus nyari juga dong HPP-nya berapa. Oke, kita langsung di sini aja. Shampoo 20 box. Shampoo 20 box itu tadi oke. Di sini shampoo 20 box ditambah dengan face wash 25. Face wash 25. Jadi kita dapat 112.500.000. Terus dia ngebeli juga sikat gigi. Dia ngebeli juga sikat gigi 15 box sikat gigi. Nah, di sini 15 kali harganya. Ini langsung kita jumlahin aja. Artinya ini ditambah dengan ini adalah HPP-nya. Kita dapat HPP-nya 139.750. 139.750 HPP-nya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa ngisi aja langsung. Ngisi aja HPP-nya, cost of goods sold dengan inventory-nya. Di sini kok ntar ada error dikit. Oke. Ini juga error. Oke. Sebelumnya di sini ada error, jadi kita drag aja ke bawah biar gak error. Seharusnya udah gak error, teman-teman. Udah gak error kan? Oke. Udah gak error, seharusnya bisa lanjut. Jadi tadi total HPP-nya berapa? 139.750. Oke, di sini ada error lagi nih kayaknya. Iya, ada error lagi. Oke. Kurang lebih udah. Kita masukin aja ini penjualan. Oke. Jadi tanggal 22 kurang lebih seperti ini. Sorry agak bingung karena tadi ada salah-salah formula. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini PT Olah Izin itu kan destination ya. Destination artinya kita yang bayar. Penjualnya yang bayar, artinya kita yang bayar. Jadi di sini kita dapat kwitansi harus bayar 150.000. Artinya tanggal 22 lagi. Sales freight dan cash sebesar
150.000. Oke. Ini beban ongkir. Oke, tanggal 22 sudah. Kita lanjut ke tanggal 24 ini. Nah, di sini di sini ada retur barang dari PT Olah Izin. PT Olah Izin itu ngembaliin barangnya yang dia beli sebelumnya ke kita, yang tadi itu, yang kita hitung HPP-nya sebesar 7 sikat gigi karena mereknya nggak bener. Jadi perhitungannya itu ya kita langsung hitung aja dari sini. Nah, tapi kan ini harga jualnya. Kita harus tahu juga harga dari HPP-nya. Jadi kita hitung lagi yang dari sini. Jadi ini totalnya kita langsung masukin aja. Tanggal 24 Mei 26 itu dia ngembaliin barang kan, artinya sales return. Terus kita gak jadi nerima uangnya, account receivable-nya kita gak jadi terima. Terus tentunya inventory kita kembali nambah, sama cost of goods sold-nya kita kurang. Nah, di sini sales return-nya itu sebesar 8750. Ini sama, dan di sini inventory-nya 8050. Sama. Ini retur penjualan. Oke. Jadi sekarang kita lanjut aja. Di sini perusahaan kita ngasih PT Olah Izin itu kwitansi. Jadi dia itu ngelunasin utangnya yang sebelumnya ke kita, tapi udah ngelewatin termin, jadi gak dapet diskon. Jadi totalnya itu 137.750 dari PT Olah Izin. Artinya pada tanggal 29 Mei 26 itu account receivable-nya berkurang. Account receivable-nya berkurang dan cash-nya bertambah. Cash kita bertambah sebesar 137.750, 123, dan sama. Ini pelunasan piutang. Oke. Tanggal 29 udah selesai. Kita sekarang lanjut ke soal terakhir. Di sini PT Grosir Abadi kita ngebeli ke PT Malam Berkah mesin kas. Totalnya itu 198.000. Artinya kalau mesin kas itu dia masuknya ke peralatan, teman-teman. Karena mesin itu peralatan. Jadi tentunya equipment kita bertambah. Cash kita berkurang sebesar 998.000. Oke, jadi kurang lebih untuk jurnal umum kita sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke pengisian nomor. Karena nomor ini sebenarnya nggak penting, kita hapus saja. Oke. Di sini kita bisa isi ulang aja. Kalau ngapus kita memang suka hilang judulnya. General Journal. Oke. Kita langsung ke bagian paling penting juga. Kita harus buat buku besar, general ledger atau trial balance, income statement, retained earning statement, balance sheet, dan lain-lain. Jadi sekarang kita pertama-tama buat buku besarnya dulu. Nah, cara paling mudah untuk buat buku besarnya, kita bisa blok semua ini, semua yang kita udah kerjain.
semua yang kita udah kerjain, kita blok. Pastiin tanggal akun ini semuanya juga ke blok. Terus kita ke insert, lalu ke pivot table, lalu ke new worksheet. Langsung aja oke. Nah, pertama yang kita butuh untuk buku besar, pertama pastinya tanggal. Pastinya akun gabungan perlu keterangan dan debit kreditnya. Nah, tapi di sini kelihatannya kurang rapi ya. Jadi kita di sini tabular form, lalu subtotalnya don't show subtotals. Nah, untuk bisa buat buku besarnya gimana? Di sini ada akun, kita akunnya tarik ke filter. Lalu keterangannya itu harus di bawah tanggal. Nah, di sini kita langsung bisa pilih aja akun yang kita mau. Karena buku besar memerlukan masing-masing akun satu kan, jadi cache dulu. Nah, untuk cache-nya udah. Dan buku besarnya sisa kita copy paste aja sih. Tapi kita perlu kita perlu masukin hasilnya yang mana yang lebih besar. Jadi gimana cara taunya? Kita ke field list. Kita ke field items, terus calculated field. Yang pertama adalah saldo kredit. Saldo debit. Nah, kalau debit lebih besar dari DB lebih besar daripada KR, maka DB dikurangi KR. Kalau tidak, kosong. Ini untuk saldo debit. Kita ngisi lagi untuk saldo kreditnya. Saldo kredit. Kalau debit lebih kecil daripada kredit, maka kredit dikurangi debit. Kalau tidak, 0. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan pastikan kita ilangin debit dan kreditnya. Jadi tersisa sum of saldo debit dan kredit. Di sini kita bisa langsung masukkan numbers. Nah, di sini terlihat ya, cash-nya itu lebih besar debit, artinya positif untuk buku besarnya. Di sini kita sisa copy paste aja untuk semua akun-akunnya. Ada akun cash, akun inventory, kita isi lagi. Akun receivable, akun equipment, equity, sales. Diulang terus sampai semua akun sudah terpenuhi, teman-teman. Sales discount, cost of goods sold, dan sales freight. Oke, kurang lebih udah. Oke. Untuk buku besarnya udah, sekarang kita sisa ganti ini aja, general ledger. Sekarang kita mau buat trial balance-nya. Di sini trial balance. Nah, untuk bikin trial balance-nya ini bisa di-copy sebenarnya. Di-copy aja, taruh di tengah. Oke. Ini bisa rapihin dulu. Oke, sekarang kita ke pencet pivot table analysis, terus ke field list. Nah,
Akunnya kita kembaliin ke row. Dan kita nggak perlu tanggal, kita nggak perlu keterangan. Dan udah selesai. Ini sisa kita select all akun yang ada. Dan sesimpel itu untuk trial balance-nya. Sisa kita kasih judul aja. Kasih judul PT Grosir Abadi. Trial balance 31 Mei 2026. Oke, untuk trial balance-nya biar kita tahu benar atau enggak, kita bisa sum untuk tahu balance atau enggak. Oke. Dan ternyata balance ya teman-teman, dan ini udah benar. Sekarang kita akan buat laporan keuangannya seperti income statement dan lain-lain. Sekarang kita buat judulnya dulu. PT Grosir Abadi income statement month ended Mei 2026. Sorry, karena di sini bahasa Inggris, kita Mei aja. Oke, jadi kalau income statement itu kita bahasa Indonesia itu laba rugi. Jadi kita harus tahu salesnya berapa, kita harus tahu sales returnnya berapa, apa yang mengurangi keuntungan, dan beban-beban yang lain. Oke, jadi kalau mau ngitung revenue-nya, kita butuh pastinya akun sales seperti 401 sales, 402 sales, dan 403 sales discount. Nah, di sini kita bisa gunain rumus sum if. Nah, kalau dari semua table ini ada 401 sales, maka kita jumlahin yang debit. Nah, tapi kalau 401 sales ini akunnya di kredit gimana? Nah, kita bisa tambahin aja sum if dari range ini, dari range ini, kalau ada 401 sales, jumlahin kreditnya. Nah, langsung muncul sesuai dengan 401 sales. Di sini kita mau tambahin string buat tabelnya. String ini tugasnya biar tabelnya itu nggak pindah-pindah. Oke, ini kita bisa copy lagi buat ini dan ini. Tapi ininya kepindah kan, jadi kita drag masuk lagi aja. Sama kayak yang di atas. Oke. Nah, untuk tahu total revenue-nya itu berapa, langsung aja kita hitung. Sales dikurangin dengan jumlah dari dua ini. Karena itu ngurangin pendapatan aslinya. Nah, total revenue kita dapat 249,125. Terus sekarang beban, expense. Kita harus ngitung expense-nya juga. Expense-nya itu ada apa aja? Ada cost of goods sold sama sales freight. Nah, di sini kita bisa masukin aja langsung kayak rumus sum if lagi bisa. Di sini, kita pakai rumus sum if aja. Di sini juga langsung rumus sum if aja. Dan langsung muncul. Total expense-nya jadinya sebesar ini. Nah, untuk tahu net income-nya, kita sisa kurangin. Total revenue dikurangin sama total expense.
Jadi kita dapat 48.125.000. Dan itu buat income statement kita. Sekarang kita pergi ke retain earning. Untuk pengerjaan retain earning itu kurang lebih hampir sama. Kita bikin judulnya dulu. Judulnya juga sama ya. Oke. Di sini bisa langsung aja retain earning beginning. Tapi kalau kita lihat di neraca saldonya itu kita gak ada sama sekali retain earning. Jadi ini kita kosongin aja. Kosong. Terus keduanya itu net income. Nah, kita dapat net income-nya dari mana? Ya dari sebelumnya, langsung masukin aja. Terus apakah ada sesuatu yang mengurangi modalnya seperti dividen atau prive? Kita gak ada sama sekali, jadi gak usah ngisi apa-apa. Jadi langsung retain earning. Ending. Jadi retain earning ending yang kita dapat adalah jumlah dari dua ini, yaitu ya sama saja sebenarnya, sebesar 48.125.000. Sekarang kita masuk ke balance sheet. Untuk pekerjaan balance sheet itu bahasa Indonesianya laporan posisi keuangan. Nah, untuk ngerjain laporan posisi keuangan itu agak beda teman-teman dari yang tadi kita kerjain. Hampir sama seperti income statement, tapi jauh lebih banyak caranya. Dan untuk judulnya itu nggak perlu month ended, jadi langsung aja 31 Mei 2026. Tapi karena judulnya gini, kita seharusnya giniin aja. Oke. Langsung kita masuk ke yang pertama, yaitu aset. Di aset ada apa aja? Di aset ada 101 cash, ada 102 inventory, ada 112 account receivable, sama 157 equipment. Untuk asetnya ya kurang lebih cuman itu aja. Jadi langsung kita tulis aja di sini. Bisa pakai sum if juga, mending pakai sum if sebenarnya jauh lebih simple, mempermudah. 97277, dan ini udah benar semua. Dan ya, untuk asetnya kita harus jumlahin total aset. Kita langsung jumlahin aja. Terus kita lanjut ke liability. Liability-nya ada apa aja? Ada account payable. Itu aja sih sebenarnya. Account payable, udah. Itu aja. Terus kita masukin lagi sum if lagi. Sum if aja. Langsung. Sorry. Ini hapus. Kita komen C V loh. Oh, sorry teman-teman. Komen C, komen V. Nice. Account payable-nya udah. Sekarang kita masuk ke equity. Equity-nya ada apa aja? Ada equity sama, masukin aja equity. Sorry teman-teman. Kita bisa masukin rumus aja di sini sebenarnya.
equity sorry oke, rumusnya udah benar, cuman ini equity, tapi kita seharusnya gini ya, 311 equity dengan net income, retained earning ending. Nah, retained earning endingnya berapa? 48. Jadi total equity-nya jumlahin aja. Oke. Sorry, di sini lupa ngisi total liability. Sebenarnya total liability-nya ya sama aja karena satu akun doang, yaitu ini. Oke. Untuk tahu kita udah bener atau enggak, kita harus pakai rumus seperti yang kita ketahui, aset itu sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Artinya di sini total liability plus equity itu seharusnya setara dengan asetnya. Jadi liability ditambah dengan ini seharusnya sama dengan aset, dan ternyata setara. Jadi laporan posisi keuangan kita dan semua yang kita sudah kerjakan itu sudah benar karena sudah balance. Sekarang kita lanjut ke laporan arus kas. Nah, untuk laporan arus kas itu cara paling simpelnya kita ke general ledger, terus kita copy untuk akun kasnya. Lalu kita ke trial balance. Ini laporan keuangan aja. Terus kita paste di sini. Nah, tujuan kita paste ini buat apa sih? Agar kita tahu apa saja yang kita lakukan selama pengeluaran kas kita dan pemasukan kas kita juga. Oke. Yang pertama itu di tanggal 1 kita itu ada beban ongkir, ada penerimaan modal. Beban ongkir itu kita kasih kode. Ini buat penggunaan rumus saja sih sebenarnya, teman-teman. Jadi yang pertama itu beban. Jadi kita ambil B. Penerimaan modal itu pendanaan. Jadi kita D. Terus pelunasan hutang itu beban juga, beban. Pelunasan piutang itu pemasukan, jadi kita masukin P. Beban, dan beban. Oke, sorry teman-teman, sebelumnya di sini sebenarnya bukan beban, sebenarnya ini adalah investasi karena pembelian peralatan itu masuk ke kegiatan investasi karena dia membeli peralatan itu bersifat aset tetap. Jadi tidak bisa habis, jadinya itu investasi. Jadi kita langsung buat aja PT Grosir Abadi cash flow for month ended Mei 2026. Nah, dalam arus kas itu ada beberapa kategori. Pertama itu operational cash. Nah, kegiatan cash, pengeluaran cash atau pemasukan cash yang operasional seperti beban, pendapatan, dan lain-lain. Jadi revenue from operational cash itu berapa? Nah, di sini sebenarnya kita bisa langsung aja sum if lagi. Tapi di sini sum if-nya rumusnya beda, teman-teman. Di sini kita drag lagi semuanya. Drag lagi. Nah, tapi kalau ada kata P yang kita udah tandain di sini, kita jumlahin debitnya. Sorry. Oh, sorry teman-teman. Karena ini di kanan, seharusnya ini di kiri, teman-teman. Sorry, ini seharusnya di kiri. Karena
dia mengambil yang paling kiri teman-teman. Jadi kita bisa tambahin aja dan langsung muncul. Di sini langsung ada angkanya 125. Itu total dari revenue cash. Sekarang expense from operational cash. Nah, tentunya kita juga harus tahu dong berapa beban yang dikeluarkan. Rumusnya sama aja. Kita blok lagi semuanya. Kriterianya itu bukan P, tapi B. Kenapa B? Karena expense itu kita tandain sebagai beban. Sum range-nya berapa? Di mana? Di kredit, karena cash berkurang di kredit. Langsung aja. Jadi totalnya itu besar 300 juta 850. Total operational cash-nya berapa? Kita langsung aja. Ini dikurang dengan ini. Jadinya minus untuk operational cash-nya. Tapi ini belum selesai teman-teman. Masih ada cash flow dari investment. Judulnya di sini kita ganti aja. Jadi cash flow operational. Oke. Dari cash flow investment kita harus tahu revenue dari fixed asset kita berapa, sama expense from fixed asset kita berapa. Fixed asset itu aset tetap ya teman-teman. Nah, kebetulan kita nggak ada pendapatan sama sekali kan dari fixed asset kita. Yang ada malahan pembelian peralatan, malahan beban. Jadi kita pakai rumus aja sum if. Sama kayak tadi. Terus kalau ada I, maka sama aja kreditnya. Nah, tentunya ini sebenarnya minus ya. Bisa kita tambahin minus saja. Di sini total investment cash sama dengan minus ini. Nah, yang terakhir itu ada pendanaan teman-teman. Cash flow from equity. Terus langsung masukin aja revenue from equity dan jangan equity, retain earning aja. Retain earnings dan expense from retain earnings. Tentunya kita ada pendapatan aja, kita gak ada pengeluaran sama sekali, Ini kita pakai rumus sum if. Sum if kalau ada huruf D itu langsung sama aja di sini ya. Nah, ini totalnya 150 juta dan ini kosong. Total equity cash sama dengan 150 juta. Nah, sekarang untuk mengetahui apakah cash kita itu setara atau udah benar atau enggak, kita harus tentunya ngitung. Jadi, early cash atau cash sama dengan beginning itu ada atau enggak? Kan enggak ada ya, jadi kosong aja. Tapi cash endingnya itu berapa? Jadi untuk tahu cash endingnya itu ini ditambah dengan ini ditambah dengan ini. Jadi totalnya 97277 dan kita kalau lihat di sini itu udah benar. Jadi cash flow-nya itu seperti ini kurang lebih teman-teman.
ini sisa kita blok aja. Jadi kurang lebih begini pengerjaan untuk laporan keuangan dari perusahaan dagang. Kalau teman-teman masih bingung mungkin bisa komen. Dan jangan lupa juga like, dan see you in the next video guys. Terima kasih.